Selamat datang kembali di Waktu Indonesia bagian gadget, di mana di sini kita akan memberikan berbagai macam informasi terkait dengan gadget dong pastinya. Kira-kira hari ini ada berita apa ya? Langsung aja kalau begitu, bersama dengan saya Abdan Al-Khair. Kita mulai berita yang pertama. Setelah sebelumnya beredar kabar bahwasanya Samsung Galaxy Note series berhenti diproduksi, kali ini terdapat kabar terbaru dari Samsung lagi soal spesifikasi Galaxy Z Flip 3 yang bocor di media sosial. Kabar ini muncul berawal dari seorang pembocor asal Vietnam di akun media sosial Twitter. Akun Twitter dengan nama ChunVN8888 tersebut mengatakan kalau Galaxy Z Flip 3 akan dibekali dengan layar utama mencapai 6,9 inci dan mempunyai refresh rate mencapai 120 Hz. Tidak sampai di situ, ia juga membocorkan kalau bezel yang digunakan nantinya akan lebih tipis dari seri sebelumnya dengan lubang kamera punch hole yang ukurannya diklaim bakal lebih mungil. Lalu pada sektor baterai, Chun membocorkan kalau Galaxy Z Flip 3 akan dibekali dengan baterai berkapasitas 3900 mAh. Jika benar, maka kapasitas tersebut akan lebih besar dari pendahulunya yang hanya berkapasitas 3300 mAh. Dan menurut kabar yang beredar juga, kalau nantinya Samsung Galaxy Z Flip 3 akan ditopang dengan chipset yang sedang dikembangkan oleh Samsung yaitu Exynos 2100. Gokil ya Samsung ya, smartphone lipatnya sampai seri ketiga loh. Apple apa kabar nih? Kenapa nggak bikin teknologi yang baru? Justru malah ngilangin charger. Pencapaian fantastis akhirnya didapatkan oleh Sony dengan produk fenomenalnya saat ini yaitu PS5 alias PlayStation 5. Setelah dikabarkan sold out di berbagai negara dan terjadi lonjakan harga akibat banyaknya permintaan pasar, PS5 berhasil dinobatkan sebagai konsol terlaris untuk saat ini. Menurut laporan dari VG Charts, penjualan konsol dari Sony tersebut berhasil terjual 1,4 jutaan unit dalam kurun waktu seminggu mulai dari tanggal 8 November sampai dengan 14 November 2020. Bukan hanya mengalahkan seri terdahulu, PS5 juga berhasil mengalahkan sang kompetitor yaitu Xbox Series X yang hanya mampu terjual 1,3 jutaan unit dalam waktu satu minggu. Suksesnya penjualan konsol PS5 terjadi karena beberapa faktor. Terlebih Sony telah memperbarui sejumlah fitur di PS5 untuk meningkatkan pengalaman bermain yang lebih nyata. Tapi emang sih, kalau kita ngeliat di review berbagai macam YouTuber luar ya kan, ngasih tauin kalau misalnya gameplaynya emang bener-bener nyata banget. Walaupun nggak semuanya hal yang nyata-nyata itu pasti menyenangkan ya. Salah satunya adalah kenyataan bahwa dia memilih pria lain daripada Anda. Setelah HP dan televisi, HMD Global selaku pemegang merek Nokia dikabarkan akan meluncurkan laptop dengan merek Nokia. Laptop terbaru dari Nokia tersebut baru-baru ini telah mendapatkan sertifikasi di India lewat Bureau of Indian Standards atau BIS. Tak tanggung-tanggung, terdapat 9 produk laptop Nokia yang didaftarkan dan semuanya akan diproduksi oleh perusahaan China yang bernama Tongfeng Limited. Seri yang muncul pada sertifikasi BIS diantaranya ada NKI 510UL85S, NKI 510UL82S, NKI 510UL810S, NKI 510UL65S, dan masih banyak lagi. Sayangnya, nomor seri tersebut tidak berisi informasi untuk mendefinisikan produk tertentu. Meski saat ini tak banyak informasi yang bisa diungkap, namun diperkirakan akan lebih banyak detail yang muncul beberapa bulan mendatang. Selain itu, terdapat juga rumor kalau HMD Global akan memperluas jajaran produknya. HP udah, TV udah, perangkat audio udah, dan sekarang mau merambah bikin laptop juga nih Nokia nih. Ini gua rasa mungkin beberapa tahun yang akan datang Nokia bakal bikin mega tank juga kali ya, akuarium gede gitu. Bisa kali ntar ke depannya kolaborasi sama Irfan Hakim. Ngapa jadi Irfan Hakim nih? Qualcomm secara resmi memperkenalkan chipset terbarunya yaitu Snapdragon 888 alias Snapdragon 888 5G pada hari pertama Snapdragon Tech Summit. Chipset terbaru dari Qualcomm tersebut memiliki beberapa peningkatan dibandingkan dengan seri pendahulunya. Di antaranya peningkatan ISP pada chipset terbarunya. Kemampuan IPS mengalami peningkatan sampai dengan 35% dari sebelumnya 2 GB per detik menjadi 2,7 GB per detik. Dengan begitu, Snapdragon 888 5G mampu memotret 120 frame resolusi 12 MP di setiap detiknya. Selain itu, pada sektor GPU, Qualcomm kini memakai generasi ketiga Elite Gaming dengan kinerja GPU 35%, lebih baik dari generasi sebelumnya.
Kemudian untuk sektor AI-nya sendiri, Qualcomm meningkatkan AI Snapdragon 888 dari 15 TOPS menjadi 26 TOPS atau hampir 2 kali lipatnya. Dengan diluncurkannya Snapdragon 888 5G, sudah terdapat beberapa vendor smartphone yang mengkonfirmasi akan mengusung chip paling canggih besutan Qualcomm ini. Seperti berita yang beredar, Xiaomi Mi 11 dikabarkan akan menjadi smartphone pertama yang mengusung chipset Snapdragon 888. Lalu di urutan berikutnya ada Realme Race dan disusul oleh ZTE Axon 30 dan juga Nubia Red Magic. Kalau benar terjadi, Xiaomi Mi 11 kemungkinan akan menjadi raja gaming terbaru dan menggeser dominasi Asus ROG Phone 3. Namanya Snapdragon 888. Kayak nama salep. Udah. Setelah sempat dinyatakan bersalah, bos PS Store yaitu Putra Siregar dinyatakan tidak bersalah atas kasus penimbunan dan penjualan barang ilegal. Dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selain dibebaskan dari vonis, Putra Siregar juga tidak dikenai sanksi administratif berupa denda senilai maksimal 5 miliar rupiah sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 103 UU nomor 17 tahun 2006. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan untuk mengembalikan barang sitaan Putra Siregar berupa 190 unit smartphone bekas, rumah, dan uang tunai senilai 500 juta rupiah. Sebelumnya, Putra Siregar selaku bos PS Store dituntut membayar denda sebesar 5 miliar rupiah dengan subsidiar 4 bulan kurungan atas kasus penimbunan dan penjualan barang impor di luar wilayah kepabeanan. Alhamdulillah, akhirnya Bang Putra Siregar udah divonis bebas. Ya, kalau bisa ke depannya bikin giveaway lagi lah, Bang. Minimal yang gampang-gampang aja. iPhone 12 Pro Max gitu. Wow! Belum juga merilis iPhone 12 secara resmi di Indonesia, tapi spesifikasi dari iPhone 13 sudah mulai bocor di permukaan. Kabarnya, iPhone anyar tersebut akan menggunakan lensa periskop buatan Samsung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kamera ponselnya tersebut dan salah satunya adalah mendongkrak kemampuan zoom. Seperti yang kita tahu, Oppo dan Huawei sudah mengadopsi lensa periskop di smartphone-nya sejak tahun 2019 lalu. Kemudian tahun ini ada Samsung yang menaruh teknologi tersebut di produknya yaitu Galaxy S20 Ultra dan juga Galaxy Note 20 Ultra. Kalau seandainya iPhone 12 charger sama kabelnya diilangin, kira-kira iPhone 13 bagian apanya lagi yang dihilangin ya? Apakah HP-nya yang dihilangin? Jadi ntar pas lagi lo beli dapat kotaknya doang. Buat kalian para O-fans alias para pecinta produk Oppo, sepertinya akan berbangga hati nih karena Oppo Reno 5 dikabarkan akan hadir di Indonesia. Setelah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri, Kementerian Perindustrian, penerus dari Oppo Reno 4 tersebut akan segera diperkenalkan di Indonesia dalam waktu dekat. Walaupun pihak Oppo belum mau membeberkan spesifikasi serta desainnya, bocoran spesifikasi dari Oppo Reno 5 sudah beredar luas di dunia internet. Menurut kabar yang beredar, Oppo Reno 5 akan dibekali dengan chipset Snapdragon 765G yang dikolaborasikan dengan baterai berkapasitas 4300 mAh. Sedangkan untuk sektor layar, Oppo Reno 5 dikabarkan akan dibekali dengan layar OLED seluas 6,43 inci. Untuk harganya sendiri sepertinya akan lebih mahal dari Oppo Reno 4 yang dibanderol dengan harga 5 juta rupiah di Indonesia. Wah, gokil. Wah, ini gue curiga nih. Jangan-jangan Oppo Reno 5 yang seri terbarunya nanti bisa dipakai buat main Dota. Kak, di HP Oppo bisa main Dota 2 nggak? Oh, mungkin kakaknya solusinya itu di Oppo Reno 3 ya kak ya? Lebih sultan dari Atta Halilintar dan Raffi Ahmad, Mi fans asal China borong produk Xiaomi sampai dengan 1,4 miliar rupiah. Hal ini terungkap pada video yang diunggah dalam Douyin, nama lain media sosial TikTok di China. Dalam video tersebut, struk belanjaan mencapai 690 ribu yuan atau berkisar 1,4 miliar. Dan yang paling mencengangkannya lagi, Mi fans tersebut tidak menggunakan kupon ataupun diskon. Sayangnya sampai saat ini belum diketahui identitas dari Mi fans asal China tersebut dan belum diketahui juga lokasi Mi Store dengan rinci. Ini gue rasa beritanya cuma dilebih-lebihkan doang. Ini bukan Mi fans yang beli, tapi orang yang mau buka toko di Glodok. Apple akhirnya meluncurkan produk terbarunya yaitu iPhone 12 series secara resmi ke pasar tanah air. Seperti yang kita tahu, biasanya setelah diumumkan oleh Apple, produk terbarunya pasti akan lama untuk mendarat di Indonesia.
Tapi tanpa kalian sadari, semakin kesini Apple semakin cepat untuk merilis resmi produk-produknya di tanah air. Kalau pada 5 tahun yang lalu, warga Indonesia diharuskan menunggu 5 bulan lamanya setelah diperkenalkan. Tapi semenjak 2 tahun yang lalu, menjadi lebih singkat kehadiran produknya di Indonesia jeda 3 bulan usai diumumkan. Akan tetapi pada iPhone 12 series, warga Indonesia hanya diharuskan menunggu dalam waktu 2 bulan saja, yang artinya menjadi tercepat dalam sejarah. Dan saat ini, iPhone 12 series bisa kalian temukan di toko resmi ataupun e-commerce terpercaya dengan harga yang berbeda-beda. Tapi pasti kalau misalnya harga resmi internasional sama pas lagi masuk di Indonesia akan berbeda ya. Mungkin bakal lebih mahal harganya karena kan pasti distributor, pedagang nyari keuntungan. Wajar namanya bisnis. Yang nggak wajar adalah kalau misalnya nyari keuntungan dari dana bantuan sosial. Sebelum kita menuju ke berita yang terakhir, gue mau ngasih tauin dan mau ngingetin kalau seandainya kamu lulus semua pengen ngeliatin berita-berita yang sebelumnya, cek aja langsung di kanal YouTube Pricebook pastinya, dan kita akan masuk ke berita yang terakhir. Berita gembira untuk kalian pecinta game konsol. Saat ini Sony memberikan diskon sampai dengan 80% untuk pembelian game PlayStation 4. Memasuki akhir tahun, Sony mengadakan program bertajuk End of Year Deals yang dimana pada program tersebut Sony memangkas harga sejumlah gamenya di PlayStation Store sampai dengan 80%. Contohnya seperti game Dragon Ball Xenoverse 2 dan Naruto Road to Boruto. Saat ini masing-masing game tersebut hanya dibanderol Rp102.000 dari harga normalnya yang mencapai Rp680.000. Tidak hanya itu, bahkan terdapat beberapa game yang dibanderol kurang dari Rp100.000 seperti Mortal Kombat X, Need for Speed Payback, Plants vs Zombie Garden Warfare 2, dan masih banyak lagi. Program diskon tersebut sudah dimulai sejak 30 November kemarin dan akan berakhir pada tanggal 22 Desember mendatang. Tapi kalau kalian tidak punya PS4, ya jangan dibeli gamenya. Udah, itu. Punchline-nya itu ya, udah cukup ya. Udah siap? Mantap! Inilah dia waktu Indonesia bagian gadget di minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan dan saya Abdan undur diri. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. Salam gadget. Yup!